Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali dalam acara yang digagas oleh Komunitas Ibu Cerdas Indonesia atau disingkat KICI yang bertema Curhat Bersama Mamah Dedeh. Salawat serta salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Mama Dedeh yang kami sayangi. Assalamualaikum Mama Dedeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ninis. Senang sekali akhirnya kita bisa jumpa ya, walaupun jumpa di Zoom, tapi suara khasnya Mama Dedeh sudah terdengar. Tetap berasa dekat di hati ya Mama Dedeh. Alhamdulillah. Ya, yang kami hormati Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Ibu Rati Sanggarwati, Bu Ketum. Dan yang kami banggakan seluruh Dewan Fungsionaris, pengurus dan anggota KICI, dan peserta yang telah menyempatkan hadir dalam virtual Zoom pada siang hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dan senang sekali kita bisa berjumpa setiap hari Selasa, walaupun secara virtual, tapi tetap menjadi booster imun positif penyemangat hati. Sebelum kita curhat bareng Mama Dedeh, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Ibu Rati Sanggarwati. Kami persilakan, Bu Ketum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, maka kita bisa berjumpa di Selasa sore ini dengan situasi yang menyenangkan, kesehatan yang paripurna. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati Mama Dedeh sebagai narasumber curhatan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya Mama Dedeh. Saya sangat tahu bahwa Mama Dedeh ini setelah Zoom justru sehari bisa sampai 4-5 Zoom. Tetapi karena kami sudah melalui Bu Siska, terima kasih bahwa kami sudah menelpon menghubungi Mama Dedeh sebulan yang lalu sehingga kami mendapatkan pada sore hari ini. Terima kasih. Hatur nuhun pisan Mama Dedeh. Mangga sami-sami Ibu Ketum. Hatur nuhun sami. Terima kasih. Ya, yang sangat saya hormati juga Ibu Eni Martuti, lalu kemudian Ibu Lista Hurustiati, Ibu Siska Chandra, Ibu Reni Jayusman, Ibu Frida Luciana, yang sangat saya banggakan DPW maupun DPD KICI Melbourne, KICI New York, KICI Singapura, KICI Malaysia, KICI Kaltim, KICI Kalbar, KICI Surabaya, KICI Bojonegoro, KICI Sumatera Utara, KICI Sulawesi Tengah, KICI Jambi, KICI Sungai Penuh, KICI Daerah Istimewa Yogyakarta, KICI Banten, KICI Sumatera Barat, dan yang paling terbaru dari KICI, anggota KICI, adalah KICI Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ibu-ibu sekalian dan Mama Dedeh yang sangat saya hormati, acara ini adalah episode yang pertama, namanya adalah KICI Curhat. Setiap hari Selasa, Mama Dedeh kami mempunyai acara ya KICI keliling dunia. Itu kami mengajak ibu-ibu KICI selama pandemi ini untuk tur keliling dunia, namanya KKD.
Lalu kemudian ada ngobras, ngobrol cerdas, di mana banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para narasumber kepada kami juga di hari Selasa, sama jam 15.30. Lalu kemudian ada acara yang kami namakan KWKD, Kici Wilayah dan Kici Daerah. Kici Wilayah dan Kici Daerah adalah untuk bagaimana menggali potensi-potensi daerah agar bisa dikenal secara nasional bahkan internasional. Dan yang terakhir kami dapat persembahan Kici Wilayah sudah 2 kali, Kici Sumatera Utara 3 kali, Kici Wilayah Sumatera Utara, Kici daerah Jember, lalu Kici wilayah daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih luar biasa kemarin persembahannya ketiga wilayah dan daerah yang sangat membanggakan. Lalu kemudian Kici Curhat ini memang forumnya adalah untuk kita forum menanyakan apa saja unek-unek yang ada di dalam perjalanan hidup kita. Pada tema kali ini memang tentang antara mertua dan menantu, besan mertua dan menantu. Karena tentu saja sebagai manusia kita tidak lekang oleh masalah. Baik masalah besar maupun masalah yang kecil ataupun masalah yang serasa kita tidak bisa menanganinya sendiri. Curhat adalah curcol bahasa anak mudanya adalah bagaimana kita melepaskan beban daripada perasaan kita, beban daripada pemikiran kita agar bisa berbagi dengan orang lain. Dan tentu saja curcol ini ada 2 hal. Ada curcol yang memang hanya pengen didengarkan saja, tetapi curhat atau curcol yang memang ingin mendapatkan jalan keluar dari diskusi-diskusi. Memang curhat yang paling hebat adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita sholat malam. Tetapi ada kalanya kita ingin mendengarkan persoalan-persoalan dari orang lain yang barangkali saja sama dengan persoalan kita, sehingga kita tahu persis langkah-langkah dan kemudian apa saja yang bisa meringankan beban daripada pemikiran kita. Beban daripada hati kita dan pemikiran kita. Ibu-ibu sekalian, anggap saja semua persoalan yang kita hadirkan hari ini adalah bukan persoalan kita bersama, tapi persoalan orang lain di luar sana. Dengan begitu kita tidak terbebani oleh siapa ya yang punya persoalan ini, siapa ya yang sedang berantem dengan ini. Mengapa begitu? Karena pemikiran-pemikiran itu akan meluaskan kita. Pemikiran yang kita lepaskan akan membuat hati kita menjadi tenang. Curiosity adalah bagus, tetapi untuk hal-hal yang barangkali ilmu ataupun yang bermanfaat. Tetapi curiosity terhadap persoalan orang lain akan membebani kita dan akan mengubah cara pandang kita terhadap orang lain. Sementara seseorang sudah begitu berat mendapatkan masalah, dan ditambah lagi dengan pandangan kita yang semakin tidak baik terhadap persoalan itu. Jadi ibu-ibu sekalian, kita lepaskan semuanya, kita akan mendapatkan ilmu daripada Mama Dedeh berdasarkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Jadi format kali ini memang Mama Dedeh memang langsung nanti Bu Ninis akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kolek secara pribadi pada Japri ke saya, lalu kemudian dan ke Bu Ninis, lalu kemudian kami kolek seperti itu. Mudah-mudahan pada sampai menjelang maghrib nanti ataupun ketika acara ini usai masih ada waktu untuk pertanyaan susulan. Terima kasih sekali Mama Dedeh, terima kasih ibu-ibu sekalian. Mari kita meringankan beban kehidupan kita dengan cara mempelajari persoalan di luar sana. Semoga semuanya bisa menjadi terselesaikan dengan bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketum. Jadi
Jangan kepo siapa yang punya pertanyaan ini ya Ibu-Ibu ya. Yang penting kita menyelesaikan masalah ini bersama-sama, curhat ke Mama Dedeh, dan kita mendapatkan pencerahan yang mendamaikan hati. Semoga kita semua menjadi semakin bijak dalam menyikapi permasalahan hidup. Pastinya nih Bu Ibu sudah tidak sabar lagi ingin segera curhat dengan Mama Dedeh ya Bu ya. Baiklah, kita simak langsung sharing dari Mama Dedeh, tentu saja dengan ini formatnya nih berbeda nih Mama Dedeh. Biasanya kan tausiah, kemudian ada tanya jawab. Nah ini karena kalau tausiah tanya jawab itu pasti ibu-ibu tuh banyak sekali tanyanya. Nah ini ya nanti jadi nggak bisa selesai nih Mama Dedeh nih, karena kadang-kadang ibu-ibu tuh nanyanya tuh suka banyak sekali ya pasti ya Mama Dedeh ya. Ya, biasa. Persoalan kan memang 1001 ya Mama Dedeh. Nah ini biasanya kita langsung saja ya nih Mama Dedeh ya, ada beberapa pertanyaan. Mangga. Assalamualaikum. Halo. Ya. Iya ini. Oh ini ternyata. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Renja ini suaranya. Ya, mangga. Ada pertanyaan, kita langsung saja ya Mama Dedeh ya, saya bacakan pertanyaan. Mangga, sok Mbak Ninis, yo, mangga. Atau Mama Dedeh mau membuka dulu, kemudian saya memberikan pertanyaan gitu Mama Dedeh, mangga silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Yang saya hormati Ketua Umum Komunitas Ibu Teras Indonesia Citi, Ibu Ratih Sanggarwati, yang baru saja memberikan sambutan buat kita semua. Yang saya hormati pengurus DPP Citi, yang saya hormati pengurus DPW Citi, yang saya hormati pengurus DPD Citi, yang saya hormati Citi seluruh Indonesia dan luar negeri, yang saya hormati moderator kita Ibu Nis Wahyudiono. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua mengikuti curhat online Komunitas Ibu Teras Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan saja masalah apapun yang kita hadapi saat ini dunia, semuanya pasti bisa diselesaikan dengan syarat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Mangga silakan Mbak Nini, sok mangga. Ya, terima kasih Mama Dedeh. Pertanyaan ini Mama Dedeh. Mertua selalu mengatur suami. Bagaimana Mama Dedeh mengingatkannya supaya tidak selalu ikut saja atau Mama disetir, ini istilahnya disetir oleh ibunya terus gitu. Bagaimana nih Mama Dedeh? Punten Mbak Ninis dan semua Cici dimanapun ada berada, boleh jadi maaf punten dalam tanda kutip. Orang ini satu rumah dengan mertua. Kalau seandainya rumahnya jauh, tidak satu rumah dengan mertua, tidak mungkin suami Anda disetir terus oleh mertuanya. Kalau seandainya kita satu rumah dengan mertua, maaf saya sebagai orang tua, wajar. Dan kok di rumah dia yang punya rumah, dia yang punya keluarga, otomatis selama dia punya rumah tadi, dialah yang berkuasa untuk seluruh anggota keluarga dia, termasuk suami Anda. Punten dalam tanda kutip. Kita sebagai menantu, begitu datang kepada keluarga suami kita, jangan sekali-kali berharap mertua dan seluruh anggota keluarga mertua akan menyambut saya dengan baik. Harusnya kita yang beradaptasi dengan mereka, jangan harap mereka yang beradaptasi dengan kita. Kenapa?
Karena kita adalah pendatang. Tidak mungkin keluarga yang utuh, yang besar, yang kuat dari awal. Dengan datang satu orang yang disebut dengan menantu. Kita akan berubah mereka. Jangan berharap. Tapi kita sebagai menantu beradaptasi dengan mertua. Kalau mertua ngatur suami, wajar dong anak dia. Anda harusnya bersyukur punya mertua yang bisa ngatur anaknya dengan baik. Selama tidak mengganggu rumah tangga Anda. Selama itu baik buat Anda, bahkan maaf dalam tanda kutip, Anda dan suami Anda pasti mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ngikut dengan orang tua. Insya Allah kalian barokah. Kecuali kalau seandainya kalian yang berumah tangga sudah misah dengan mertua, mertua masih bolak-balik datang ke rumah kalian, ikut campur, ngatur lemari naruh di mana, ngatur meja taruh di mana, itu yang bermasalah. Kalau kalian tinggal di rumah mertua, sekali lagi kalian wajib hukumnya beradaptasi dengan pemilik rumah, yaitu mertua Anda. Begitu jawaban saya. Mangga, Mbak Ninis, yang lainnya silahkan. Jadi saya simpulkan ketika kita ketika kita berada bersama orang lain, kita harus menyesuaikan dengan aturan yang ada di rumah itu. Kalau kita Betul. masih berada pada orang tua, kita harus mengikuti apa yang ada menjadi peraturan. Iya, rumah dia gitu loh. Masa kita yang ngatur, benar nggak Mbak Ninis? Betul. Begitu. Betul sekali. Aduh, Mama Dede jawabannya paling top. Betul. Kita karena kita nenek-nenek kan mertua juga. Iya. Nih, pertanyaan yang kedua nih Mama Dede. Mangga, sok dibaca. Suami istri sudah lama pisah ranjang. Sekarang tinggal berdua saja. Anak-anak sudah nikah semua. Tabiat suami cemburuan dan pemarah. Tapi bagaimana istri harus bersikap? Oke. Yang namanya orang pisah ranjang belum bercerai. Mungkin punya masalah. Mungkin istrinya nusuz. Dalam Islam boleh pisah ranjang. Wallati tawafuna nusuzahunna faiduhunna wajruhunna fil madoji wadribuhunna. An-Nisa 34. Kalau seandainya para suami takut istrinya nusuz, ngelawan sama suami. Yang pertama kewajiban suami menasehati istrinya. Yang kedua tidak mempan dinasehati, boleh pisah ranjang. Ternyata dengan pisah ranjang isi yang ngelawan mulu, nusuz mulu. Allah berfirman dalam ayat ini, suami boleh memukul istrinya tapi bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik istrinya bahwa yang dia lakukan suami tidak suka, dalam agama tidak diperkenankan. Suami istri sudah pisah ranjang, artinya punten belum bercerai. Kalau baru pisah ranjang. Karena bercerai itu harus ada ucapan cerai dari pihak suami. Kalau suami tidak kenapa? Walaupun tahunan, walaupun puluhan tahun, kalau suami belum mengucapkan kalimat cerai, mereka tetap masih suami istri. Hanya pisah ranjang. Artinya istri, walau bagaimanapun kondisinya, tetap wajib ngurusin suami Anda. Kewajiban Anda. Kecuali kalau suami sudah menceraikan Anda. Berarti ini orang sudah pada tua ya, Nis? Iya. Karena anaknya sudah menikah semua. Minimal lah 56 atau 60 tahun. Anaknya udah nikah semua. Suaminya sakit-sakitan. Kalau saya, karena Anda bertanya dengan saya. Kalau saya pakai rasio. Akal sehat. Dari muda, anak sudah banyak. Udah ngawinin. Sampai anak udah habis nikah semua. Toh selama ini walaupun pisah ranjang kan masih satu rumah. Kalau Anda tidak suka dengan suami Anda, tidak ridho diperlakukan suami Anda, kenapa Anda tidak gugat cerai semenjak dahulu kala? Sudah sekian lama pisah ranjang, sudah pada tua, suami sakitan, harus bagaimana? Punten kalau saya pribadi, walaupun nyebelin bagaimana suami Anda, tetap suami Anda.
walaupun bisa bercerai. Tapi masalahnya, sampai hatikah Anda menceraikan suami yang sudah tua, cemburuan, kemudian juga sekarang sakit-sakitan? Sampai hatikah Anda? Kita berpikir panjang. Seandainya begitu Anda ceraikan, mau tinggal di manakah suami Anda? Apakah tidak mungkin, maaf dalam tanda kutip, bukan mendahului kehendak Allah. Seandainya Anda menceraikan suami Anda yang sakitan, yang sudah tua, yang cemburuan tadi. Dia terkejut, kaget, lalu jantungan, maaf, misalnya meninggal dunia. Tidak adakah penyesalan? Kalau saya tahan ego kita, niatkan ibadah kepada Allah, urusin suami Anda, niatnya karena Allah, minta kepada Allah kesabaran. Kenapa? Semua manusia punya masalah. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Baqarah 155-156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Semua manusia pasti diberikan sedikit ketakutan. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobat. Siapa orang sobar? Setiap dapat musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Maaf pemirsa. Dalam ayat ini Allah menyampaikan kabar kepada kita, siapapun kita hidup di alam dunia pasti punya ujian tanpa kecuali. Kalau ada orang bilang saya mah hidup nggak pernah ada musibah, nggak pernah ada ujian, bohong mutlak. Allah mengatakan dalam ayat ini. Cuman tidak sama. Ada keluarga suaminya baik, istrinya centil. Istrinya baik, suaminya nyebelin. Suami istri baik, anak pertama ngelawan, anak pertama bager, nuka dua ngarongrong. Anak nuka dua baik, yang ketiga nyebelin. Yang ketiga baik, yang bontot ngerujak hati. Keluarga yang lain, suami istri baik, anak semuanya baik, bapak kandung nyebelin. Ibu kandung nyebelin. Saudara kandung nyebelin. Semuanya baik, mertua nyebelin. Ipar nyebelin. Menantu minta dijitak. ART pembokat nyebelin. Sopir nyebelin. Tetangga nyebelin. Ekonomi nyebelin. Penyakit nyebelin. Masya Allah. Bagaimana menghadapinya? Wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira sama orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiap ada musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Sekali lagi saran saya, mudahlah. Karena kita sendiri juga pasti banyaknya belinya. Biarin, udah takdir punya suami cemburuan. Tapi sekarang udah tua sakitan. Daripada Anda menyesal, saya yakin anak-anak pun pasti tidak ridho. Lebih baik urusin dia, niatkan karena Allah. Insya Allah Allah ringankan beban hati Anda. Karena saya khawatir kalau ada gugat cerai sih bisa saja. Tapi sampai hatikah Anda? Kalau digugat cerai oleh Anda, pergi kemana suami Anda? Pasti juga pergi ke rumah anak-anak Anda kan? Mau kemana dia? Kasihan. Bahkan jadi pikiran, sakitnya semakin parah. Yuk belajar bersabar. Insya Allah Allah berikan kesabaran, keberkahan buat Anda sekeluarga. Insya Allah. Begitu Mbak Ninis. Aduh, Mangga yang lain. Terima kasih Mama Dede. Iya kan cemburu Mangga. artinya kan sayang Recording ya Mama Dede stopped. ya. Cemburu tandanya cinta. Begitu. Iya, jadi saya simpulkan tadi ketika suami itu berkelakuan yang tidak menyenangkan di hati, siapa tahu kita juga Recording punya in kelakuan progress. yang tidak menyenangkan hati. Maaf, Mbak Ninis. Bukan siapa tahu salah Anda. Kita pun sebagai manusia biasa pasti, bukan siapa tau, tidak siapa tahu. Pasti kita pun punya kekurangan dan kesalahan. Tapi suami nggak pernah ngomong. Jangan ego berasa gue paling benar, suami gue salah. Kita pun pasti mengandung kesalahan. Di mana cuman suami tidak ngomong. Begitu. Nah, kita manusia biasa. Ya, jadi saling memaafkan, apalagi di hari tua. Jadi mau ngapain lagi? Ya. Ya. Ya, Mama Dede terima kasih.
Jadi Mangga, sami-sami. panduannya adalah surat An-Nisa ayat 34 dan Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Begitu ya. 100, pinter Mbak Ninis, mangga. Yang ketiga, ini pertanyaannya nih. Saya tidak cocok dengan adik ipar sejak menikah. Mertua selalu membela adik ipar, sehingga saya selalu di pihak yang salah terus. Bagaimana cara menyikapinya? Sekarang mertua sudah meninggal, adik ipar langsung ke suami, sehingga sekarang saya dan suami sering bertengkar dengan adik ipar. Saya merasa sendiri, begitu Mama Dede. Oke. Sekali lagi, hidup tidak boleh egois. Kita yang namanya manusia, semua manusia makhluk sosial. Kita semua membutuhkan orang lain. Jangankan dalam mengarungi hidup dan kehidupan, senyum saja butuh orang. Anda bayangkan, kalau kita senyum sendirian, gokil. Kalau kita ngomong sendirian, gokil. Kita butuh orang lain. Semenjak saya menikah dengan ipar saya kurang cocok dengan ipar saya. Maaf. Artinya hati Anda dari awal sudah membuat tameng, sudah membuat dinding, sudah membuat pemisah antara diri Anda dengan ipar Anda. Kalau Anda mengatakan semenjak awal saya tidak cocok dengan ipar saya, artinya Anda tidak ada usaha sama sekali untuk berbaikan dengan dia. Seharusnya kitalah yang beradaptasi dengan mereka. Kita tanya dengan suami kita, apa hobi mertua saya? Apa hobi ipar saya? Kakak suami, adiknya suami, tanyakan kepada suami. Apa hobi mereka? Apa kesenangan mereka? Apa yang mereka tidak suka? Apa yang menjengkelkan mereka? Apa yang mereka benci? Semenjak awal kita harusnya bertanya dengan suami kita agar kita masuk ke dalam keluarga besar suami, diterima oleh mereka kalau kita bisa beradaptasi dengan keluarga besar. Punten, dalam tanda kutip. Kalau semenjak awal Anda katakan, saya tidak cocok dengan ipar saya semenjak menikah. Artinya Anda sudah menutup diri dari ipar Anda. Kata Anda, mertua saya selalu ngebelain ipar saya. Ya iya, anaknya. Harusnya bagaimana? Kita pendatang dalam keluarga tadi tunjukkan kepada mertua, tunjukkan kepada ipar kita. Bahwa kita wanita yang baik, yang sayang dengan suami, anak dari mertua, kakak daripada ipar kita. Memperhatikan semuanya, termasuk ibunya mertua, termasuk adiknya dan kakaknya ipar-ipar kita. Kalau dari awal Anda masuk menjerumuskan diri dalam keluarga tadi, sebesar apapun jurang yang menganga akan Anda terlampaui. Namun, kalau seandainya Anda bilang, sekarang mertua sudah meninggal, ipar langsung dengan suami, artinya Anda menutup diri dari permasalahan ini. Tidak terbuka. Yang wajib kita menyadari, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dan kita manusia, sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia punya kekurangan. Rasulullah SAW bersabda, al-insan makhluk khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Ini wajar. Yang salah mana? Salah disengaja, lupa disengaja. Udah nggak suka, tidak berusaha untuk suka. Ini yang salah. Harusnya kita beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita dong yang ngalah. Bukan berharap mereka yang ngalah. Mertua ngebelain anaknya, ya wajar anak dia. Sekarang mertua meninggal. Adik ngadu kepada suami saya. Nah, Anda berarti kurang menunjukkan, sekali lagi, kurang menunjukkan kepada suami Anda kualitas diri Anda. Harusnya Anda kepada suami katakan, adikmu ini cantik, baik, rajin. Cuman ada kekurangan ini. Nah, saya yakin senyebelinya bagaimana manusia pasti ada titik baiknya.
Tidak ada manusia jelek semuanya, ada yang baiknya. Tidak ada manusia baik semuanya, ada sisi buruknya. Itulah kenapa dalam kita berkeluarga Allah berfirman, jawaz, pasangan saling. Mana yang harus saling? Rasul menyatakan ada 4 T. Yang pertama tahabub, yang kedua ta'awun, yang ketiga tasyawur, yang keempat ta'afi. Tahabub, salam keluarga, saling cinta mencintai. Ayah cinta ibu, ibu cinta ayah, cinta anak, cinta mantu, cinta ipar. Dengan porsi yang berbeda. Kemudian juga ta'awun, saling tolong menolong. Suami dengan istri, istri dengan suami, dengan mertua, dengan ipar, saling. Kita keluarga besar kok. Kemudian tasyawur, kalau ada masalah dimusyawarahkan. Karena Anda dari awal sudah antipati dengan ipar, Anda tidak berbicara dengan mertua, tidak berbicara memusyawarahkannya dengan suami Anda, ini udah kadong, udah kelamaan. Jadi kayak gunung es, ini akumulasi, tinggal meledaknya doang. Karena Anda menutup hati, menutup diri Anda, bahwa Anda pun pasti punya kekurangan. Kenapa ipar Anda tidak suka? Nah, boleh jadi ipar Anda kurang suka dengan menantunya. Kenapa? Mungkin sebelum menikah, nah dulu suami Anda tuh perhatian sama adiknya. Cuman kalau saya melihat ini mah menantu yang kurang suka dengan ipar. Boleh jadi menantu ini berharap suaminya 100% ke dia, salah dong. Kita harus tahu, harus sadar, suami saya punya ayah, punya ibu, tidak keluar dari belahan batu. Suami saya punya kakak, punya adik yang wajib disayangi, wajib diperhatikan. Maka saya bersyukur punya suami seperti ini, karena dididik oleh mertua saya, dibesarkan oleh adiknya, oleh kakaknya, sehingga sarjana, bekerja hebat seperti sekarang. Coba, sekarang dibilang terlambat, mah enggak lah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, cuman agak sulit. Tapi kalau bermohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membulak-balikan hati manusia, balikan hati manusia ke arah agama yang benar. Tapi dimulai dengan diri kita. Jangan hanya menyalahkan orang. Buka hati kita. Suami saya punya ayah ibu, punya kakak, punya adik. Yang pasti sayang kepada mereka. Saya bersyukur punya suami. Lahir dari mereka. Inilah suami saya. Semua musyawarahkan. Kalau ada kesalahan, maka ambil T yang keempat. Tapi saling memaafkan. Karena kita pun pasti suatu saat menyebalkan buat orang lain. Begitu. Jadi jangan egois. Karena kita menikah dengan suami yang punya ayah, ibu, kakak, dan adik. Begitu. Nggak, Mbak Ninis? Mantap jawabannya Mama Dede. Terima kasih Mama Dede. Jadi, ya. Kalau disimpulkan nih, hidup kita tuh tidak boleh egois. Membutuhkan karena kita membutuhkan orang lain. Nah, jangan membuat tembok pemisah dulu. Yang kita sebagai pendatang harus menyesuaikan. Harus terbuka pada orang lain. Manusia tempatnya salah, kita mengalah dan menyesuaikan. Nah, ini tadi ada 4 T-nya nih. Pesan dari Mama Dede ada 4 T. 1. Ini koreksi ya Mama Dede ya kalau saya salah ya. Soalnya nih, biasa kuping nih kadang-kadang kalau lagi di BOLOT. kupingnya agak sombong nih Mama Dede. Sok. 1. Tahabur. 4 T. T yang salah. Tahabub, T-A-H-A-B-U-B, tahabub, saling cinta mencintai. Nih, saling 2. Catat nih, tahabub. Ya, Bu. Catat ya, Bu. Catat. Yang pertama ini, nis. 1, tahabub, T-A-H-A-B-U-B, tahabub, saling cinta mencintai. 2, ta'awun, T-A-A-W-U-N, ta'awun, saling tolong menolong. Yang ketiga, tasawur, T-A-S-A-S-A-W-U-R, tasawur, saling bermusyawarah. Yang keempat, ta'afi, T-A-A-F-I, ta'afi, saling memaafkan. Oke? Oke, siap. Kalau ini Ibu BUDI, itu artinya Ibu adalah
Ya. Ibu Merapi Sanggaran Ibu Budi lagi ke pasar. Iya, iya. Ya, Naon? ada dikit ya Mama Dede ya. Sok, tenang naon, enjoy aja. Hidupan cuma Ya. sekali nis. Nih, kemudian yang nomor 4 nih. Saya memiliki saudara sepupu yang telah janda dan kemudian menikah lagi tanpa wali bapaknya. Karena bapaknya kurang setuju sang anak menikah lagi dengan laki-laki yang ingin berpoligami. Nah, ini pertanyaannya, apakah sah nikahnya? Menjadi tanggung jawab siapakah seorang janda yang tidak memiliki penghasilan? Oke, mau janda kek, mau perawan kek, mau duda kek, mau perjaka kek, rukun nikah ada 5 pemirsa. Yang pertama pengantin laki, yang kedua pengantin perempuan, yang ketiga wali dari pihak perempuan, yang keempat 2 orang saksi yang adil, yang kelima ijab dan qabul. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga wali dari pihak perempuan. Wali itu ada 9. Yang pertama ayah kandung dari anak perempuan. Titik. 2 kakek kandung, ayahnya ayah kandung. Titik. 3 saudara kandung seibu sebapak yang laki-laki. Titik. 4 saudara seayah yang laki-laki dari pihak perempuan. Jadi ayahnya punya istri 2, anak laki-laki. Yang kelima, anak dari saudara kandung yang laki-laki. Yang keenam, anak dari saudara seayah yang laki-laki. Yang ketujuh, saudara kandung ayah, paman atau uwa. Yang kedelapan, anak dari saudara kandung ayah, artinya sepupuan, misanan, satu nenek, satu kakek, tapi yang laki-laki. Lalu yang kesembilan adalah wali hakim. Kalau satu di antara mereka ada, itulah yang didahulukan. Tapi seandainya ayahnya memberikan kuasa kepada wali hakim, atau kepada seorang kiai, tokoh agama, nikahkan anak saya, ada kuasa di ayahnya, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, maka pernikahan mereka sah, baik janda maupun perawan. Anda bertanya lagi, siapakah yang bertanggung jawab dengan perempuan yang tidak punya penghasilan? Kalau dia masih punya ayah yang punya penghasilan, numpang hidup sama ayahnya. Makanya pemirsa, walaupun kita perempuan harus bekerja, bekerja, dan bekerja. Anda silahkan lihat. Di dalam surat At-Taubah 105. Wa qul ya'malu fasalamualaikum warahmatullahi mu'minun. Bekerjalah kalian, Allah dan Rasulnya, dan orang yang beriman akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kalian. Ayat ini tidak Allah perintahkan hanya laki-laki yang bekerja. Tapi laki-laki perempuan kata Allah harus bekerja. Karena Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman akan menilai bagaimana pekerjaan kalian. Anda silakan lihat di dalam Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Dan seterusnya. Saya yakin Anda sekali udah berkali-kali hafal karena umroh haji udah berkali-kali. Ini perjalanan hidup Siti Hajar. Siti Hajar seorang perempuan yang dulunya budak belian yang diperistri Nabi Ibrahim alaihissalam 3.600 tahun yang lampau. Ketika suaminya pergi ke Palestina menyebarluaskan agama, dirinya haus. Air susunya sudah kering. Perbekalan minum yang suaminya tinggalkan sudah haus. Anaknya kehausan, perempuan yang bernama Siti Hajar dia tinggal diam, dia lari ke sopa nyari air gagal, bangkit, lari ke marwah nyari air gagal, bangkit, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Artinya apa? Walaupun perempuan dalam kita mengarungi hidup di alam dunia, wajib bekerja. Kalau gagal, bangkit, gagal, bangkit. Siti Hajar 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Kenapa? Yang saya khawatirkan kalau perempuan tidak punya penghasilan, yang pertama, boleh jadi Anda punya suami. Suami Anda setia, duitnya cukup.
Tapi yang namanya manusia, Masya Allah, maaf dalam tanda kutip, boleh jadi suatu saat suaminya selingkuh. Kalau kita perempuan punya penghasilan, alhamdulillah punya duit, suami udah lihatnya dengan baik. Kalau seandainya dia seperti itu, kan dosa dia. Saya punya duit. Berbeda kalau kita perempuan tidak punya penghasilan. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, maka ketika suami selingkuh, saya yakin sakitnya di sini. Makanya harus punya penghasilan. Titik. Dua. Yang namanya perempuan. Kalau seandainya seorang perempuan punya penghasilan, suami baik, suami setia, tapi ternyata suami di tengah jalan stroke, kita tidak tahu kan takdir Allah. Kalau kita punya penghasilan, suami stroke, kita masih berpikir, alhamdulillah buat makan kita cukup. Tapi Masya Allah, kita mikir bagaimana ya buat berobat suami. Lebih tegar hati kita dibanding daripada kita perempuan tidak punya penghasilan, suami sakit di tengah jalan, misalnya stroke. Kalau kita tidak punya penghasilan, insya Allah perempuannya ikut stroke. Titik. 3. Suami kita baik, suami kita setia. Alhamdulillah ngasih duitnya cukup. Tapi takdir menentukan lain. Suami meninggal. Masya Allah. Tidak sedikit perempuan yang suaminya meninggal dunia. Dia meratap. Siapa yang ngasih makan? Siapa yang nyekolahin? Makanya kalau kita perempuan punya penghasilan. Kayak Siti Hajar. Kayak Siti Aisyah. Kayak Siti Hadijah. Insya Allah biasa aja. Sedih wajar. Apalagi ini masih muda janda. Dia tidak punya penghasilan. Siapa yang menghidupin dia? Dirinya dong. Masa masih muda segar minta ke ayahnya, minta ke saudaranya? Memang sih boleh. Tapi saudara kalau ngasih sekali dua kali, ketiga keempat bete anak kita tahu. Makanya yuk perempuan bangkit cari duit. Tanya sama Mbak Rati. Pasti kita semua setuju. Oke? Begitulah seorang perempuan. Jangan mengasihani diri sendiri. Mangga Mbak Ninis. Ya, jadi bisa disimpulkan kalau jadi perempuan harus mandiri, punya penghasilan sendiri, dan bisa tegar bila punya penghasilan sendiri, suami baik setia. Kalau meninggal kita masih bisa mandiri. Masih bisa tegak. Masih bisa tegar. Dan rukun nikah itu ada 5 ya Mama Dedeh ya. Betul. 1, pengantin laki, adanya pengantin laki. 2, adanya pengantin wanita. 3, wali wanita. Ya ini pelajaran nih Mama Dedeh nih. Wali dari pihak perempuan. Wali. Terus yang nomor 4. 2 orang saksi yang adil. Oh, 2 orang saksi yang hadir. Kemudian yang adil tahu. Ih, BWLOT. Ya. Mbak Ninis parah. Mbak Ninis. Kupingnya sombong Mama Dedeh. Parah. 2 orang saksi yang adil. 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 Iya. Parah nih MC-nya. 2. Terus yang keempat berarti ijab kabul. Santai aja berarti nggak apa-apa ya. Ya, seserian ya. Enjoy. Yang kan kelima. Jadi ketawa Mama Dedeh kalau kupingnya sombong begini. Sok, naon deui? Ya. Tadi saksinya siapa aja yang boleh jadi saksi? Ini boleh, yang penting ini. dia balik, berakal, adil, dan muslim. Begitu Mbak Ninis. Siap Mama Dedeh. Kemudian ini pertanyaan yang nomor 5. Sok. Saya punya saudara ipar yang suaminya meninggal dan memiliki bangunan rumah di atas warisan yang dihibahkan dari orang tua ke suaminya. Dan sekarang dialihkan yang tanahnya yang di warisan itu dialihkan ke adiknya. Dan istri almarhum kurang ikhlas. Bagaimana solusinya? Solusi yang paling benar dalam aturan agama Islam begini. Yang namanya kita orang tua,
memberikan kepada anak, kepada keluarga kita masih sehat walafiat seger buger, namanya hibah. Pemberian tanpa alasan, pemberian. Kalau seandainya kita memberi kepada anak kita, hukumnya wajib berlaku adil, Mbak Nis. Contoh, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat bawa anaknya yang laki-laki. Ya Rasulullah, perkenalkan ini anak laki-laki kesayangan saya. Sangat saya menyayangi dia. Bahkan udah saya kasih tanah, udah saya kasih onta yang terbaik, dulu kendaraan itu. Rasul bertanya, berapa anakmu? 3 ya Rasulullah. Rasul nanya lagi, apakah tiga anakmu ini semua diberikan hibah, onta dan tanah? Dia mengatakan tidak. Yang saya kasih hanya anak ini karena kesayangan saya. Rasul mengatakan cabut semua pemberian Anda kepada anak ini. I'dilu. Berlaku adil kamu. Berlaku adil kamu. Berlaku adil kamu. Kita lihat dari awal. Kalau seandainya seorang ayah ibu dari suami teman saya ini memberikan hibah kepada berapa anaknya, baik laki-laki perempuan dengan adil, karena dia masih hidup sehat walafiat, hukumnya wajib adil. Titik. Sekarang ternyata yang diberikan tanah tadi kepada suami teman saya, dibangunlah rumah oleh suami teman saya. Suaminya meninggal, maka oleh mertuanya diambil hibah tanah tadi, dialihkan kepada adiknya. Artinya apa? Hibahnya saja tidak berguna karena mertuanya tidak menghibahkan anaknya dengan adil. Buktinya dialihkan ke adiknya suami. Istri mah nggak usah ikut campur. Ikhlas nggak ikhlas, ridho nggak ridho, nggak ada urusan loh. Itu punya mertua ente, tahu? Kurang ikhlas nggak ikhlas, tahu? Itu punya orang tua suami Anda. Dia yang ngatur. Kenapa? Nggak ikut nyari, dapat doang. Ember, makanya jangan soto jadi orang. Itu punya keluarga suami kok kurang ikhlas. Ikhlas nggak ikhlas, nggak ada urusan lu mah. Orang tanah orang, kecuali kalau kita yang beli. Sekarang bagaimana caranya? Biarin deh urusan keluarga suami. Sekarang karena ini rumah dibangun dengan uang suami, yang ada juga itu. Harganya berapa? Rumah doang, tanpa tanah. Karena tanahnya punya mertua Anda. Jangan dicampur adukan, salah. Kita hukum agama dalam fikih jelas. Yang dihitung bangunan rumah yang dibangun oleh suami Anda, bangunan tanpa tanah, berapa harganya? Ibunya kalau masih hidup mendapatkan 1/6. Anda kalau punya anak dapat 1/8. Kalau suami meninggal dunia tidak punya anak, Anda istri mendapatkan 1/4. Ibunya 1/6. Sisanya hak saudara kandung suami Anda. Laki-laki perempuan 2/1. Kalau sekarang pembilangnya disamakan. Misalnya dengan 24. Istri 1/8. Artinya 3/24. Ibu daripada suami Anda 1/6. Artinya 4/24. 7/24. Sekarang 17/24 milik saudara kandung suami Anda. Redo nggak redo, kurang senang nggak ada urusan, bukan punya ente. Oke? Begitu Mbak Ninis. Iya. Kalau memberi itu harus adil ya Mama Dedeh ya. Wajib. Jadi kita kalau ngasih ke anak masih sehat walafiat, segar bugar, wajib adil. Laki-laki dan perempuan harus sama. Karena kalau kita memperlakukan anak-anak kita tidak adil, yang ini dikasih banyak, ini alam, dipuji, ini nggak dikasih, maka yang dikasih membenci kepada yang dikasih. Membenci sama yang disanjung, dipuja oleh orang tuanya, ini merupakan bom waktu suatu saat meledak, hancurlah keluarga kita. Begitu. Ya, Mama Dedeh. Jadi, Ya. tapi kalau hitung-hitungan yang tadi tuh Mama Dedeh, pusing saya 7/8. Jangan pusing. Tulis. Tulis ya sekarang ya, belajar ya, biar besok ujian nih Mama Dedeh, besok ujian. Makanya Nis,
Belajar kumon, jangan kuman, kumon. Ini Mama Dede ini lucu banget sih. Jadi Oh. gimana Mama Dede kumonnya gimana nih Mama Dede? Ya, kumonnya begini. Seorang istri. Jadi sekali lagi, istri teman Anda jangan mikirin tanah, bukan punya Anda, nggak ada urusan. Ya, itu milik keluarga suami Anda, nggak ada urusan Anda mah rela nggak rela, ridho nggak ridho nggak ada urusan. Malu tahu ngeributin urusan orang. Yang punya hak Anda dari bangunan rumah yang dibangun di atas tanah mertua. Berapa harga rumah tanpa tanahnya? Seorang istri, kalau suaminya meninggal dunia, meninggalkan anak, hanya dapat 1/8 titik. Kalau suami meninggal dunia, tidak meninggalkan anak, istri dapat 1/4. Tadi saya dengar sama ibunya, artinya ibunya masih hidup. Karena punya saudara kandung, dan ibunya mendapatkan 1/6. Sisanya, hak saudara kandung suami Anda. Itu dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Begitu Pak Nenis. Ya, siap besok ujian nih Mama Dede. Oke, besok ujiannya Zoom ya. Aduh, ini lucu banget ketawanya. Saya jadi ini besok. Jadi daun. Jadi aus. Terus kemudian nih pertanyaan yang nomor 6. Tok. Saya punya suami dan selama saya bekerja kira-kira sudah 10 tahun tidak pernah diberikan gaji atau apapun. Apalagi sekarang sudah pensiun. Segala sesuatu iuran misalnya untuk kebutuhan rumah tangga. Bagaimana supaya tetap sabar, ikhlas, dan tidak merasa kesal, apalagi suami selalu merasa benar apa yang dikatakan dan istri tetap saja kurang. Oke. Sebetulnya kalau kita punya rumah tangga, terlepas istri Anda punya penghasilan maupun tidak punya penghasilan, nafkah suami hukumnya wajib. Dasar hukumnya Anda lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami kepala keluarga, suami pelindung keluarga, suami pemimpin keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Kewajiban. Hadis Nabi mengatakan, kalau seorang suami buat dirinya royal, istrinya diberikan cuma sedikit dengan anaknya, maka dia bukan laki-laki yang jantan dan bijaksana. Dalam hadis lain Rasul bersabda, ketika seorang laki-laki meninggal dunia, yang pertama ditimbang dalam mizannya Allah, timbangannya Allah, nafkah buat keluarganya. Dalam hadis lain dikatakan, yang namanya 1 dinar yang diberikan buat kepada fakir miskin. 1 dinar buat memerdekakan budak belian. 1 dinar buat nyumbang masjid. 1 dinar buat keluarga, yang paling banyak pahalanya yang buat keluarga. Artinya keluarga adalah nomor pertama. Walaupun Siti Hadijah dengan Nabi besar kita Muhammad SAW, sejarah mengabarkan lebih kayaan istrinya daripada suaminya, tapi tetap beliau Rasulullah SAW mengajarkan dan dia selalu memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Anda silahkan lihat dalam surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka aila fa'aghna. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Sejarah mengabarkan Nabi Muhammad kan habis kakeknya meninggal dunia, Abdul Muthalib diurus oleh pamannya Abu Thalib yang maaf secara ekonomi kurang. Bahkan sejarah mengabarkan beliau untuk mencari kehidupan, menggembalakan kambing tetangga paman Abu Thalib. Ketika beliau lapar, ambil batu panas, diikatkan di perutnya, mengganjal rasa lapar. Namun dengan kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa taala, sejarah mengatakan, semenjak usia 12 tahun beliau diajak pamannya Abu Thalib untuk berdagang.
bosnya adalah Siti Khadijah yang sangat kaya raya. Pengusaha yang berhasil di zamannya. Orang yang hebat, orang yang terhormat, orang yang terpandang. Namun dalam ayat tadi dikatakan, bukankah mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Walaupun istrinya kaya raya, pengusaha yang sangat hebat. Bahkan seorang bos saudagar besar menikah dengan pegawainya yang bernama Muhammad. Tetap Muhammad yang jadi suami daripada Siti Khadijah memberikan nafkahnya sesuai dengan kemampuan yang beliau miliki. Artinya dosa dan sangat berdosa kalau seorang suami apalagi selama 10 tahun tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Alasannya istrinya bekerja. Kita lihat ketika habis menikah seorang suami membacakan taklik talak. Kalau saya sebagai suami tidak memberikan nafkah 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Artinya, kalau istrinya tidak ridho, boleh gugat cerai. Namun, artinya Anda ridho. Sudah 10 tahun, suami tidak pernah memberikan nafkah, iuran RT, iuran RW, bayar listrik, segala kebutuhan dibayarkan oleh Anda. Bagaimana menghadapinya? Kembali kepada ayat tadi. Bersabar. Sabar itu tidak boleh habis. Anda silahkan lihat di dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabarlah kamu. Bertahan dengan kesabaranmu. Siap siaga dengan kesabaranmu. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Artinya, kalau Anda tidak gugat cerai, Anda ridho dengan ini. Bagaimana menghadapinya? Hadapi dengan iman. Anda silahkan lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli shay'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapinya? Allah yang menyatakan, wa may yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk. Dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Bukankah kita punya rukun iman 6? Rukun iman yang ke-6, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Kalau Anda sudah 10 tahun, artinya Anda sanggup menjalaninya, udah biarin deh. Anda bisa bekerja karena suami mengizinkan Anda. Anda punya rezeki, berpikir di antaranya doa dari suami saya. Apalagi udah pensiun. Mau ngapain lagi? Lihatlah oleh kita orang lain. Biar ringan beban kita. Lihat musibah yang menimpa orang lain yang lebih berat daripada kita. Alhamdulillah masih punya suami. Orang mah suami juga nggak punya. Alhamdulillah saya punya penghasilan. Walaupun suami tidak ngasih. Alhamdulillah orang lain mah suaminya juga nggak ngasih. Dia nggak punya penghasilan, banyak utangnya. Jadi soal ini lihat orang yang musibahnya lebih berat daripada kita. Insya Allah musibah kita akan ringan terasa. Begitu. Jadi kita tetap supaya ringan hati kita, segala sesuatu harus dilihat positifnya ya Mama Dedeh ya. Betul. Jadi kalau memang tidak mau cerai ya harus bersabar, bertahan dengan kesabaran. Dan kalau emang Anda bilang saya nggak kuat ya mundur. Ya mundur aja. Ada pilihan kok, ada 2 pilihan. Kalau Anda nggak kuat begitu ya udah mundur. Resiko ditanggung penumpang. Jadi kalau Anda menjalani tapi Anda ngomel artinya jangan salah. Munafik. Jadi orang munafik, ini keputusan saya jalani, inilah bagian hidup saya. Allah mengatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya pasti mendapatkan petunjuk. Begitu kata Allah. Ya, terima kasih Mama Dedeh. Buat Kami yang tanya, mungkin itu solusinya ya. Terus, ya. Atau barangkali yang punya kasus yang sama. Ya, yang punya kasus yang sama. Nih, kemudian pertanyaan yang nomor 7. Ipar punya sifat kurang baik. Janda dengan 3 anak.
suka menikah siri dengan suami orang. Yang kami tahu sudah 4 kali, dengar karena setelah itu bermasalah. Suka marah-marah, mencaci maki dengan kata-kata kasar. Ibu mertua yang ingin mengingatkan pun sering menjadi sasaran kemarahan. Mungkin ini karena pergaulan yang salah, besar pasak daripada tiang, sampai akhirnya semua tidak mau berhubungan karena tidak mau bermasalah. Sudah didoakan, tapi kalau dia memutuskan tali silaturahmi beberapa kali, sudah berusaha baik-baik, tapi ternyata tidak memberikan pelajaran buat dia. Malah selalu dia merasa menang karena orang habis maki-maki, diputuskan tali silaturahmi, tetap berbaik hati, minta maaf sama dia. Nah, kalau dalam Islam adakah cara seperti di ruwat apa ini buat orang yang seperti ini gitu Mama Dedeh, atau apa ini orangnya? Ya. Tabiat manusia tidak sama. Ada yang sabar, ada yang biasa, ada yang temperamental. Makanya segala ibadah yang kita lakukan, tujuan akhir ibadah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Kita bilang sama dia, banyaklah bertaubat dengan dosa yang telah lalu. Karena dengan taubat bisa menghapus dosa yang lalu. Anda silakan lihat Ali Imran 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang-orang yang bertakwa. Mana tanda orang yang bertakwa? Anda lihat Al-Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, mengendalikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Artinya punten, Mbak Ninis, seorang ipar tadi orang yang bukan yang bertakwa karena tandanya tidak ada. Marah-marah, ngomel. Ya seorang janda, kerjanya nikah siri. Saya dengar, punten ya. Karena Anda mengatakan, saya dengar udah 4 kali. Jangan saya dengar, Anda jadi mitnah orang tahu. Jangan salah. Buktikan, benar nggak dia sampai 4 kali nikah siri. Karena kalau oleh suami yang pertama belum diucapkan kalimat cerai, artinya kalau menikah lagi zina. Jangan Anda hanya katakan kata orang. Anda jadi mitnah, suudzon sama orang, dosa. Harusnya rangkul nih saudara seperti ini. Siapapun manusia ada orang yang dia segani. Cari orang yang ketiga yang berwibawa buat ipar Anda, yang disegani oleh ipar Anda untuk menasehati dia bagaimana seharusnya. Salah. Kalau saya dengar 4 kali menikah siri dengan suami orang, kok angguran jadi kita yang mitnah orang? Dosaan kita tahu kalau begitu mah. Belum tentu dia berbuat salah. Buktikan. Benar nggak saudara ipar Anda ini berbuat salah? Kalaupun dia berbuat salah, bukan kalau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. At-Tahrim ayat 6. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kita bukan ngejelekin dia, menyangka dia 4 kali nikah siri dengan suami orang, tapi rangkul dia, nasihati dia oleh kita. Kalau kita keluarganya, iparnya menjauhi dia, dia jauh dari kita, bergaul dengan orang. Bagaimana kalau salah gaul, salah berteman? Kacau. Lingkungan sangat dominan memberikan warna. Makanya dia Anda bilang keras kepala, mertua saya nasehatin, dia marah-marah. Masya Allah. Bolehkah diruat? Dalam Islam tidak ada diruat. Boleh jadi mungkin jengkel karena keluarganya menjauhi dia. Boleh jadi keluarganya kurang perhatian dengan dia.
Makanya rangkul berame-rame, semua keluarganya gantian datang sama dia, nge-WA dia, SMS dia, video callan dengan dia, datang silaturahim dengan dia. Insya Allah, saya yakin Allah yang membolak-balikan hati manusia. Dia jadi lumer. Karena Anda merangkul. Kenapa dia semakin marah-marah, ngomel-ngomel? Karena semua keluarga menyalahkan dia. Gitu. Sementara dia tidak tahu solusinya harus bagaimana. Saran saya, rangkul dia. Nah, namun seandainya maaf, benar itu terjadi. Nikah siri dengan suami orang. Selama rukun nikah yang 5 ada, pernikahan sah. Karena aslinya dalam Islam nikah ini. Cuman karena ada undang-undang nomor 1 tahun 74, negara kita membuat undang-undang, kalau menikah laki-laki perempuan beragama Islam, wajib dicatat di kantor KUA. Aslinya tidak dicatat di kantor KUA. Yang penting pengantin laki, pengantin perempuan, wali daripada pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab qabul, ini sudah sah pernikahan. Jadi nikah siri itu dalam Islam sah, tapi dalam hukum negara tidak sah. Namun kalau benar dia nikah siri dengan suami orang, ketika suami tadi mengatakan, saya ceraikan kamu, jatuh talak. Kemudian kapan mulai menikah lagi? Boleh salah satu huruf kata Al-Quran 3 kali suci. Head, keramas. Head, keramas. Head, keramas. Baru dia boleh menikah dengan laki-laki kedua dan ketiga dan selanjutnya. Saya yakin siapapun perempuan yang normal tidak ingin nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Kita jangan langsung menjas. Kamu salah, nggak tahu malu, malu-maluin keluarga, salah. Siapa yang pengen nikah cerai? Gak ada. Boleh jadi suaminya KDRT. Boleh jadi nyebelin. Boleh jadi caci maki oleh si yang pertama. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa dia bercerai. Makanya rangkul dia, dekati dia, berunding dengan dia. Insya Allah semuanya akan selesai. Jangan cap nyangka doang. Begitu. Saya pengen ketawa kayak Mama Dede. Naon? Naon nih? Nggak apa-apa, Mama Dede. Ya. Jadi, jagalah diri dan keluarga kita dari api neraka. Jadi dan bersedekahlah. Mengendalikan hawa nafsu dan segera bertaubat. Gitu ya Mama Dede. Betul, pinter nih ya ternyata. Ya lama-lama gaul sama Mama Dede ini nggak salah deh. Jadinya saya jadi Enjoy kali. Iya. Ini yang nomor 8. Mama, setelah saya ingin punya anak dengan cara ibu pengganti karena alasan kesehatan ibu kandungnya. Apa saja yang harus diperhatikan? Oh, ini mau ngangkat anak gitu Mama Dede. Bisa nggak Mama Dede? Bukan. Pertanyaan ini bukan angkat anak, Teh Nini, bukan. Artinya, ya, salah, ya. Begini, ini salah pengertian Anda. Dengar ini, kayaknya begini kalau Mama menangkap. Suami istri, istrinya sakitan. Mereka pengen punya anak. Lalu nyari ibu pengganti. Punten, misalnya sperma suaminya dimasukkan ke rahim perempuan lain. Boleh? Tidak boleh. Karena hukum Islam jelas nasab kita. Ayahnya, ibunya siapa. Kecuali kalau perempuan yang kedua dinikahi oleh suaminya baru sah. Tapi kalau sperma dicampur kalau sapi ya asimilasi gitu ya dengan hidung telur istri yang sakitan disimpan dalam rahim orang lain yang tidak dinikahi oleh suaminya, maka hukumnya haram. Oke? Tidak boleh. Emang kambing di cloning. Manusia kan tidak bisa di cloning, Mbak Nini. Gitu. Iya, Mama Dede. Jadi ini pinjam rahim orang gitu ya maksudnya ya Mama Dede ya? Begitu maksudnya. Ya kan? Ibu pengganti. Begitu maksudnya. Oke? Agak kurang paham saya Mama Dede. Iya, makanya ngacung nih kalau belum ngerti. Ibu pengganti. Itu artinya ibunya fungsinya digantikan oleh perempuan lain karena si ibu ini sakitan. Tapi punten ya, jadi saya ingat. Saya pernah ketemu orang. Seorang perempuan muda ini, usianya kalau tidak salah 25-26, masih sangat muda.
Dia ini punya penyakit lupus. Dokter yang merawatnya mengatakan, orang Bekasi ini Mbak ini. Dokter bilang, ibu tidak boleh hamil. Dengan kudrat iradat Allah, perempuan muda ini hamil. Kata dokter, gugurkan Bu, bahaya karena ibu sakit lupus. Ibu bahaya dengan ibu, bahaya dengan janinnya. Ini anak-anak ini dengan suaminya berunding. Pasti Allah berikan hikmah di balik kehamilan saya. Maka dia terus meneruskan kehamilannya, terus dia berobat, berusaha bagaimana merawat kehamilannya, bagaimana mengobati lupus dia, banyak sholat malam, suaminya banyak puasa Senin Kemis, banyak istighfar, banyak zikir, dengan kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa taala, perempuan Manda ini melahirkan dan ternyata survei membuktikan anaknya sehat walafiat. Dokter yang merawatnya mengatakan, Bu, jangan hamil lagi ya Bu. Ternyata tidak sampai 2 tahun yang ngomong orangnya nih Mbak ini. Tidak sampai 2 tahun kemudian dia hamil kembali. Dokter yang merawat lupusnya mengatakan, Ibu sudah cukup satu bahaya. Saya ketar-ketir merawat ibu selama ini. Perempuan tadi dengan suaminya mengatakan, ini takdir dari Allah. Saya bermohon kepada Allah banyak sholat malam. Suami saya banyak berpuasa sunat Senin Kemis. Mudah-mudahan dengan kelahiran anak yang kedua, saya menjadi sembuh. Pendek cerita, lahirlah anak yang kedua. Masya Allah, benar. Setelah ibu yang lupus selama sekian tahun, melahirkan anak yang kedua. Begitu lahir anak yang kedua, dokter yang merawatnya mengatakan lupusnya hilang sama sekali. Wah, Makanya semuanya ada hikmahnya. Jadi sangat salah kalau dia pengen punya anak, dia justru meminjam rahim perempuan lain, kecuali kalau suaminya dipersilahkan menikah dengan perempuan lain. Bu Ninis. siap Bu Ketum. Ya, Mama Dedeh, kalau itu tadi kan ketika sel telurnya adalah sel telur ibu pengganti. Ya. Ketika sel telurnya adalah ibu yang bukan pengganti, apakah juga tidak boleh? Betul, Mbak Rati. Itu pun tidak boleh. Oke. Karena yang diserap oleh janin tadi, makanan dari ibu pengganti. Minuman dari ibu pengganti. Otomatis yang ngalir darahnya itu dari ibu pengganti. Itu tidak boleh. Karena yang namanya orang, Anda lihat Al-Ajab ayat 5 dikatakan oleh Allah, yang namanya anak wajib dipanggil bapak kandungnya, itu yang paling adil buat mereka. Jadi jelas nasabnya, siapa ayahnya, siapa ibunya. Kecuali kalau Anda merelakan suami Anda menikah dengan perempuan pengganti tadi. Itu baru boleh. Tetap harus menikah dengan ibu penggantinya ya, Mama? Ya. Baik, terima kasih. Makasih, silakan Bu Ninis. Kami. Mangga. Ya. Jadi masalahnya jadi ruwet nanti ya Mama Dedeh ya. Ya, jadi bapaknya siapa, emaknya siapa, bingung tuh anak. Iya, iya. Gitu. Ini kemudian ini yang nomor 9. Apakah betul lebih baik perpisahan daripada pernikahan yang selalu membuahkan dosa? Oh, yang tadi nih sama nih. Cerai hukumnya yang pertama, hukum cerai adalah wajib. Kalau, ada kalonya, Mbak. Mana yang cerainya wajib? Kalau seandainya suami istri diakurkan angguran saling menyakiti, maka 2 orang hakim mengatakan lebih baik berpisah daripada orang Sunda bilang namanya awet rajet. Nikah jama awet berantem turun setiap saat saling menyakiti. Nah ini wajib hukumnya mereka bercerai kalau pernikahan mereka dilanjutkan hanya untuk saling menyakiti. Gitu. Yang kedua, hukum bercerai sunat kalau suami tidak punya penghasilan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada istri atau istrinya jawilem. Tahu Mbak Ninis? Apa arti jawilem? Dijawil terus gelem. Solek deui dong. Biar peluk sama laki orang dia girang hanet cenah kitu. Tah kalau perempuannya jawilem
sunat diceraikan. Begitu. Walaupun dikatakan cerai ini halal tapi dibenci oleh Allah. Mana yang halal dibenci oleh Allah? Kalau rumah tangga mereka baik-baik, tidak punya masalah, mereka bercerai. Inilah yang dikatakan halal tapi dibenci oleh Allah. Ya, ya. Jadi pilihannya ada ya Mama Dedeh ya? Ya, tergantung bagaimana rumah tangga Anda. Jangan dicari-cari. Cuman kalau dipitnah oleh perempuan lain, laki lu begini. Mending cerai aja. Rasul mengatakan, haram hukumnya kalau seorang perempuan menumpahkan nampan perempuan yang lain. Maksudnya apa menumpahkan nampan orang lain? Ini perempuan di luar pernikahan, suami istri. Tapi nyogoki nama bininya. Lu cerai aja, laki lu kan begini. Dipanas-panasin, gosok-gosok, jadi kompor meleduk. Nah, maka haram menumpahkan isi nampan. Maksudnya apa? Kalau perempuan ini bercerai sama suaminya, dia nangkepin suaminya begitu. Kutunggu dudamu, begitu Mbak Nini. Itu yang diharamkan. Gitu. Ada nggak? Kalau diangkot kan selama ini, kutunggu jandamu. Tapi tidak sedikit saat ini, banyak pelakor, kutunggu dudamu. Begitu. Iya, jadi kita jangan curhat-curhat sama temen ya, nanti siapa tahu nanti jangan. Dia... Kan tidak sedikit Mbak Nini. Nikah dengan sahabat saya. Nikah dengan teman kuliah saya. Makanya kalau punya masalah, tadi Barati saya dengerin. Memang yang paling hebat curhatnya kepada Allah. Kita lihat Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21, 22. Al-insanu khuliqa halu'an. Wa idza masal sarru jazu'an. Wa idza masal khairu manu'an ilal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Sesungguhnya manusia kerjanya berkeluh kesah. Kalau mereka mendapatkan kesusahan, mereka berkeluh kesah. Kalau mereka mendapat kesenangan, mereka lupa dengan orang lain. Ini golongan yang dibenci oleh Allah. Kalau ada masalah, dia curhat kemana-mana. Ya Allah, saya masalah berat banget. Kalau orang lain belum tentu sanggup. Saya ngomong sama Mbak, ya jangan mau siapa-siapa, hati-hati. Ketemu orang lain, bla 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 bla, jangan mau siapa-siapa ya. Ketemu orang lain lagi, jangan ngomong siapa ya, bla bla. Terus si RW jadi rahasia umum. Padahal dia yang bilang, kalau orang tukang curhat, kalau dia punya masalah, kalau dia dapat senang kebahagiaan, nggak pernah ingat dengan teman curhatnya tadi. Titik. Ini kelompok yang dibenci oleh Allah. Illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim, senang, susah, ngadunya hanya sama Allah. Nih ketum kita tadi hebat dalam Al-Ma'arij ini. Jadi kalau ada masalah orang yang disukai oleh Allah, ngadunya hanya sama Allah. Bolehkah kita curhat sama orang? Boleh. Dengan dua syarat. Satu, orang tadi bisa mengurai masalah saya. Yang kedua, bisa menyimpan rahasia saya. Jangan sembarangan ngomong sama siapapun. Karena tidak sedikit orang yang mulutnya emberombeng. Begitu. Mana jadinya. Ya, jadi kita jangan baik-baik ya Mama Dedeh ya, curhat sama orang. Ya, jangan sembarangan ngomong. Sama teman ngomong, sama sahabat ngomong, kata sahabat kebenaran gue lagi ngejanda. Gue ambil dah laki lu. Kan biar semua orang tahu Mama Dedeh kalau dia mau misalnya mau cerai, wah nanti biar dicarikan penggantinya sama teman. Gak boleh ya gitu nah, ya, itu, Dedeh ya. Itu yang salah. Aib wajib ditutup. Tidak boleh membuka aib orang. Tidak boleh membuka aib suami, buka aib keluarga. Zaman medsos sekarang, manusia banyak tidak sadar membuka aib dirinya sendiri. Menyiprat kayak menupak ada dulang. Prak, kembali ke muka kita. Hati-hati. Gimana kalau wawancara di TV itu Mama Dedeh? Ibu bagaimana ini kemarin suaminya minta cerai gini. Oh iya, gimana tuh Mama Dedeh kalau lagi diwawancara? Harusnya kalau yang kayak acara Mama curhat, bukan saya yang punya masalah. Teman saya. Kayak acara ini saya setuju sama ketum nih. Nggak disebutin namanya. Karena permasalahan yang dipertanyakan oleh Anda, siapapun boleh jadi punya masalah. Jangan disebut namanya. Maka kalau acara saya suka dibilangin, ibu jangan kata saya ya, jangan keluarga saya.
tapi teman saya. Jadi ditutup, tapi urejanya kita sampaikan surat mereka. Jawabannya begitu, Mbak Nini. Iya, iya. Kayak yang di itu tuh Mama Dedek, orang yang artis-artis mau cerai, terus yang ini jadi aja diadu di TV, diadu jadi pada berantem kan. Nah, Akhirnya ke TV. itulah yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Anda lihat surat Al-Hujurat 11 dan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Hai orang yang beriman, jangan satu kaum mengejek mengolok kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Jangan kalian perempuan mengejek, mengolok perempuan lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Jangan menghinakan diri sendiri. Jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah kalian beriman. Siapa yang tidak bertaubat kepada Allah, dia orang yang zalim. Anda lihat ayat 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmahi maitan faqadihtumu. Hai orang yang beriman, jangan suudzon, jangan berburuk sangka, jangan tajasus, kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing. Maukah kalian memakan daging bangkai sudah kalian sudah busuk? Pasti kamu jijik. Sekarang kita lihat. Buka aib diri sendiri, apalagi buka aib orang, hukumnya adalah haram. Makanya kreatifnya, produsernya, kameramennya, sopirnya, semuanya berdosa di hadapan Allah. Karena tidak sedikit yang cerita ke mama tuh Mbak Nini. Ada yang bilang, saya tidak niat cerai, cuman ditanya, didesak begini, jadi jawabannya begini. Desek, suami Anda ngomong begini, bagaimana pendapat Anda? Istri Anda ngomong begini, bagaimana pendapat Anda? Diadu-aduin. Mereka berbahagia di atas penderitaan orang, hukumnya haram. Kata Allah dalam ayat yang saya sampaikan, ibaratnya kayak Sumanto memakan daging bangkai Nenek Rina yang sudah busuk. Begitu. Haram. Jangan jadi seperti Sumanto ya Mama Dedeh ya. Iya, kalau cewek Sumanti. Mangga. Kemudian ini ada lagi nih. Bagaimana hukumnya apabila perusahaan menerapkan denda ketika karyawannya dianggap melakukan kesalahan dengan cara memotong gaji karyawan tersebut? Bukankah kalau kita mengambil hak seseorang dan orang tersebut tidak ridho itu namanya hukumnya zolim? Betul. Karena itu zolim. Kalau dari awal, punten, ada enggak perjanjian? Aturan. Ketika kita masuk dalam sebuah perusahaan, biasanya diajukan kepada kita persyaratan sebagai karyawan di perusahaan tadi. Misalnya, di situ disampaikan, kayak kalau para artis tuh, Mbak Rati misalnya, membuat kontrak dengan sebuah perusahaan. Itu ada kan perjanjiannya? Kalau dari awal perjanjian, kalau melakukan kesalahan, diteruskan kesalahannya ini fatal, misalnya ini poin kesalahannya, dendanya sekian, saya rasa tidak salah, tidak berdosa, tidak zolim. Dari awal sudah dikatakan, kecuali maaf dalam tanda kutip. Kalau dia tidak salah fatal, salah tanpa kesengajaan, kemudian tingkat kesalahannya tidak sesuai dengan hukuman, maka mereka zolim. Jadi kalau Anda sebelum kerja di perusahaan tadi, Anda tahu syarat yang diajukan oleh perusahaan tadi, kalau Anda tidak setuju, jangan masuk ke situ. Kalau setuju masuk, dipotong resiko penumpang, begitu. Jadi kembali kepada perjanjian awal, karena saya yakin pasti dari awal ada perjanjian. Kecuali kalau ujung-ujung di tengah dipotong, mereka zolim. Tapi kalau dari awal perjanjian, mereka tidak zolim, dari awal sudah jelas hukumannya. Begitu. Ya. Jadi ada perjanjiannya, harus ada perjanjiannya dulu ya Mama Dedeh. Makanya kontrak perjanjian itu wajib dipelajari dan dikaji. Karena kadang-kadang dari kalimatnya kadang-kadang beribet. Gitu.
belibet, gitu. males baca. Belibet. Betul. Makanya bolak-balik dibacanya biar tidak merugikan kita. Itu pelajaran. Tanya Mbak Ratif coba deh. Memang banyak begitu. Nih Mama Dedeh nih, ada pertanyaan tambahan. Ini jauh-jauh dari Kalimantan Timur, ini dari Bu Adawiyah, ini kasihan ini kalau dia tidak dikasih kesempatan ya. Mangga silakan. Nih. Salah satu saudara sudah banyak meminta dan menjual harta orang tua. Dan orang tua sudah pesan dalam pembagian warisan, saudara tersebut tidak usah diberi lagi karena sudah banyak mengambil duluan. Pada saat orang tua meninggal, saudara tersebut tetap minta bagian. Bagaimana solusinya? Oke. Saudara tidak sama. Ada yang baik, ada yang nyebelin. Waktu orang tua masih hidup, dia ngerongrong. Dikasih sama emaknya begini-begini. Emaknya mesen berwasiat. Kalau mama meninggal, saudaramu yang ini jangan dikasih lagi warisan. Salah. Berpesan, tidak berpesan, tetap warisan berlaku sesuai aturan agama. Karena apa? Wasiat tidak berlaku bagi ahli waris. Kata ibunya, kalau mama meninggal, dia jangan dikasih warisan mama ya. Udah banyak ngambil waktu mama hidup. Salah. Selama itu anak darah daging daripada ibu yang bicara. Darah daging daripada si ayah. Tetap ayah ibunya meninggal. Dia punya hak. Laki-laki 2 bagian. Perempuan 1 bagian. Terlepas dari dia ngerongrong ataupun tidak kepada orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal. Walaupun tidak berwasiat. Tetap dia punya hak. Kalau laki-laki 2 bagian. Kalau perempuan 1 bagian. Yang jangan lupa. Wasiat tidak berlaku bagi ahli waris. Begitu. Ya, kecuali kalau wasiat itu sudah dituangkan dalam surat waris yang ditandatangani oleh notaris gitu ya, Mama Dedeh ya. Salah. Salah, Manis. Dalam aturan agama Islam, walaupun wasiat ditulis di notaris, kalau tidak sesuai Al-Quran tetap ditolak dan dibenci oleh Allah. Dia dosa besar di hadapan Allah. Makanya tidak perlu kita pergi ke notaris. Kalau kita punya anak laki-laki perempuan tetap laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Secara dunia, secara negara sah. Tapi secara agama tidak sah. Sementara negara dan dunia hanya selama hidup, mati agama yang dibawa. Karena saya tidak perlu kita bikin ke notaris wasiat. Tapi tetap ikuti aturan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu yang paling aman. Biar kita selamat dunia sampai akhirat kita. Siap Mama Dede. Ini Bu Adawiyah. Boleh on kamera Bu Adawiyah. Silakan. Dari Kalimantan Timur. Ini wifi-nya on off nih. Sekaligus lagi bisa nih. Silakan Bu Adawiyah. Bentar ya. Ada. Sebentar saya. Silakan. Ya, alhamdulillah saya sudah Ya. Bu Adawiyah, silakan. Iya, dari Kalimantan Timur. Syukron Ibu, penjelasannya luar biasa. Insya Allah bisa diterapkan ya, karena kita kadang-kadang itu ke notaris segala macam, padahal akan melanggar dengan ketentuan agama ya, Bu. Betul, Ibu Adawiyah. Ya. Syukron Bu. Ya. Mangga, mudah-mudahan bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Karena walaupun kita pergi ke notaris hanya secara dunia. Tapi Allah tidak ridho. Karena di Quran sudah jelas siapa yang setengah, siapa yang 1/4, siapa yang 1/8, siapa yang 1/3, yang 1/6, yang 2/3. Semua sudah jelas di dalam Al-Quran. Sementara Rasul mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu yang wajib kita pakai dan menyebabkan kita selamat dunia sampai akhirat kita, insya Allah. Mangga Bu Adawiyah. Alhamdulillah, syukron Bu, sudah sekali. Makasih Bu Nini. Ya, terima kasih Bu Adawiyah. Ini masih ada waktu
Terus Masih Mbak dalam Ninis. sedikit saja. Boleh ya Mama Dedeh ya, tambah lagi ya, Bu Sok, Dedeh sok, ya. tenanaon, sok, enjoy aja. Ya, ini ada yang ingin bertanya nih, boleh? Siapa yang raise hand? Boleh? Yang mau bertanya? Ayo cepetan, ada dong masalahnya gitu. Mumpung Iya, ada enggak lah. Mama Dedeh nih. Bu Siska mungkin, Bu Cinta. Siska. Ayo Bu Siska. Bu Siska ini masalahnya Siska, sama duit. udah lama banget Pegang, ketemu Siska nih. pegang uangnya tuh banyak sekali Bu Siska, tapi dia amanah luar biasa nih Mama Dedeh nih. Top. Iyalah, saya tahu Siska udah kenal puluhan tahun dengan Siska Ninis. Ya. Mama luar biasa, kita pengajian di mana-mana sama Siska itu. Mas Sherly, Siska, Mira, Lucy. Mangga silakan. Bu Siska, mau bertanya Bu Siska? Sebentar. Atau Mbak Ninis yang nanya. Sebentar nih. Yang di chat aja, Nis. Oh, yang di chat ya. Ada nggak nih yang Ya, di chat? sok baca. Bu Siska, ayo dong Bu Siska. Nih. Nah, bisa Bu Siska. Mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen ya Mama ya. Kangen udah nggak beberapa berpelukan tahun kita ketemu ya. ya. Gara-gara corona ya, Sis. Iya. Mangga, silakan. Mas, saya mau tanya mengenai harta gono gini. Nah, Boleh. bagaimana di Islam mengenai harta gono gini, Mas? Dalam Islam tidak ada yang namanya harta gono gini. Tapi dalam hukum kompilasi Islam, HKI, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama mengatakan, harta itu Siska terbagi 3. Yang pertama, harta milik suami. Pembawaan suami sebelum adanya pernikahan. Warisan dari keluarga suami. Pemberian orang khusus buat suami. Titik. Ini harta suami. 2, harta istri. Bawaan istri sebelum adanya pernikahan. Warisan dari keluarga istri, pemberian orang khusus buat istri. Ini semuanya kata hukum kompilasi Islam, harta istri. Titik. Yang ketiga, harta gonoh gini. Harta yang diperoleh setelah adanya pernikahan. Jadi artinya, kalau misalnya seorang suami meninggal dunia, maka harta yang dibagikan adalah harta gonoh gini plus harta suami. Berapa semuanya? Jadi harta gonoh gini seorang 50-50, suami 50%, istri 50%, tambahkan dengan harta milik suami. Atau kalau yang meninggal seorang istri, maka mana harta istri ditambahkan dengan harta gonoh gini yang diperoleh setelah adanya pernikahan, 50% punya istri, baru itulah yang dibagikan kepada ahli waris. Begitu, Siska. Jadi harta gono gini itu 50% ya, Mah? Ya, begitu kata hukum kompilasi Islam. Atau sesuai dengan kesepakatan mereka. Gitu. Kalau si istri tidak bekerja, hanya mengelola uang, bolehlah 40-60. Tapi tergantung kesepakatan dari awal suami dan istri. Cuman kalau mama berpikir, Sis, walaupun istri tidak bekerja, kalau suami dapat penghasilan, kalau istri tidak bisa mengelola, sekali lagi, mengelola uang suami, nggak bakal punya rumah, punya mobil, dan seterusnya. Karena istrinya bisa mengelola harta suami, maka mereka punya segala sesuatunya. Begitu, Sis. Lalu kalau misalnya, Mama mau tanya lagi, kadang-kadang kan mereka harta gono gininya bikin perjanjian di notaris gitu, nah, Mah, di hukum Islam bagaimana, Mah? Dalam hukum Islam, misalnya yang namanya ada perjanjian pranikah, saya nggak setuju. Kenapa? Artinya mereka berharap ada perceraian. Iya apa iya? Iya. Iya, bersiap-siap ya. Iya, kita kan berharap nikah itu selamanya sampai nini aki-aki, begitu kan, Sis? Iya. Begitu. Jadi saya memang nggak setuju kalau ada surat perjanjian pranikah. Iya. Karena berharap cerai mereka. Iya. Terima kasih, Mama. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ninis. Salam buat teman-teman yang lainnya, Sis. Oke. Mama Dedeh nih, suami saya di sebelah saya itu Mama Dedeh yang ada di TV gitu, Mama Dedeh nih, suami saya nih.
Mana? Dari saya tuh. Kang. Tiap hari lihat Mama Dede nih. Betul, Kang. Betul. Orang Garut nih Mama Dede nih, orang Garut. Nuhun sami-sami. Pasti gaduh pabrik dodol bagi dong. Salah. Pabrik dodol. Pabrik dodol sareng gaduh domba. Fansnya Mama Dede, apalagi ketawanya tuh Mama Dede. Fans Ya, banget. Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Begitu. Amin. Ya. Ini Mangga Bu nih. Mala. Bu Mala, yuk Bu Sok. Mala. Sok, mangga Bu Mala. Nah, mangga Bu Mala. Mangga Bu Mala. Mau nanya, Sok. bila seorang perempuan sebelum menikah diberi hibah, misalnya hibahnya itu rumah oleh orang tuanya. Ya. Kemudian setelah dia menikah, itu kan berarti hak si perempuan ya. Nah, Ya. kemudian setelah dia menikah, itu rumah dijual. Kemudian mereka beli lagi rumah yang baru. Apakah rumah yang baru itu jadi termasuk gonogini? Itu aja, Tidak Mama. dong. Terima kasih. Saya ambil contoh Bu Mala. Mm-mm. Kalau Bu Mala sebelum menikah atau dalam pernikahan oleh ayah Bu Mala diberikan hibah rumah. Nih, Mala, ayah kasih rumah. Ternyata di tengah perjalanan berunding di suami istri. Dijual rumah yang lama pemberian ayah, belilah rumah yang baru. Dihitung. Rumah yang Anda jual ini harganya berapa? Diberikan rumah yang baru, rumah Anda ini yang dijual. Apakah semua duitnya dimasukin ke rumah yang baru atau tidak? Di situ dilihat pada saat Anda membeli rumah yang baru dengan suami bilang, ini rumah lama dijual, artinya milik saya. Misalnya, dijuallah rumah Anda 100 juta, nih biar gampang hitungnya. Misalnya harga emas 500.000. Berapa ratus gram? Artinya berapa itu 200 gram ya? 200 gram emas harganya. Maka nanti kalau rumah tadi dijual, artinya harta milik saya di rumah ini seharga emas saat ini. Ngitungnya begitu Bu Mala, sesuaikan dengan harga emas karena harga emas tidak pernah turun tapi selalu naik. Begitu caranya, perhitungannya. Itu kalau rumah yang kita baru yang kita beli itu harganya lebih mahal ya Mama. Tapi kalau rumah yang baru itu dibeli harganya lebih murah gimana? Kalau harga lebih murah, artinya duit Bu Mala masih ada lebihnya, benar nggak? Ya. Nah, kalau memang dibeli seluruhnya dengan harta Anda, dengan penjualan rumah pemberian orang tua Anda, artinya rumah itu seluruhnya milik Anda. Sisa uangnya pun milik Anda. Kalau Anda bikin modal, artinya modal milik Anda, keuntungannya milik Anda. Kecuali kalau Anda bermodal buka warung, buka toko, suami nambahin, berapa persenkah suami nambahin saat itu? Ada perhitungannya. Kalau memang rumah itu dibeli lebih murah, nah artinya seluruhnya adalah rumah Anda. Begitu. Syukran Mama. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam Bu Mala. Terima kasih Mbak Nis. Ya, Bu Mala. Ada lagi yang ingin bertanya atau Bu Ketum? Ini sudah waktunya. Silakan. Kita sudah jam 17.20. Mama Dede sebentar lagi sudah mau maghrib. Bu Ketum, mangga silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali Mama Dede. Banyak sekali hal yang kita pelajari. Memang kali ini pengennya sih khusus mertua, menantu, dan besan ya. Tetapi tadi ada beberapa pertanyaan yang di luar itu. Nanti bisa yang akan datang kita bicara tentang bulan depan ya, mudah-mudahan Mama Dede bisa mengenai tentang hak waris dan harta gonogini ini, perhitungannya dan lain-lain, ataupun apa yang harus dipersiapkan selama kita masih hidup kepada anak-anak ini kan perlu juga kita bahas begitu ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya Ibu-ibu sekalian. Mama Dede terima kasih, mudah-mudahan sangat bermanfaat ilmunya.
banyak sekali yang kita pelajari hal baru seperti tadi Ibu Pengganti karena keseringan kita nonton film Hollywood. Bahkan terakhir saya melihat film tentang film India gitu, sebetulnya Hollywood tapi surrogate-nya adalah ibu penggantinya adalah orang India. Judul filmnya adalah Mimi. Di sana memang kemudian ikatan antara anak dengan ibu pengganti itu luar biasa, sehingga ketika akan diambil oleh ibu yang mempunyai telur dan ayah yang spermnya, si anak pun juga tidak mengenal mereka, si ibu pengganti juga sakit hati, jadi memang agak ruwet ya, Karena yang mengalir di tubuh anak tadi adalah darah daging ibu pengganti, makanannya pun napasnya dari ibu pengganti, begitu Mbak Ratih. Iya. Ada satu pertanyaan terakhir barangkali Mama. Saya ingat sekali gitu ada saudara saya yang menanyakan kepada saya tentang dia bukan. Jadi anak-anak tiri dari saudara saya mengatakan begini. Tante Ratih, saya tuh sedih sekali ketika ibu mengatakan bahwa kalau ibu tidak punya anak kandung, siapa dong yang akan mendoakan ibu gitu. Jadi anak-anak tirinya, step daughter, step son-nya langsung mengatakan, kami ini kan juga anaknya, kami kan juga bisa mendoakan ibu gitu ya. Kenapa ibu mengatakan itu gitu? Karena tadi step mother kan, ibu tirinya, ibu sambungnya mengatakan bahwa ibu harus punya anak kandung karena anak kandung yang soleh lah yang mendoakan. Lalu kemudian saya katakan bahwa sebenarnya tidak begitu karena di Al-Quran tidak dibilang anak kandung yang soleh. Di Al-Quran dibilangnya adalah anak yang soleh. Mohon penjelasannya Mama Dede. Baik, yang namanya orang tua ada 3. 1, ibu kandung yang mengandung, melahirkan, menyusui, ayah kandung. Yang kedua, orang tua yang membesarkan kita. Ayah angkat, ibu angkat, ayah tiri, dan ibu tiri. Yang ketiga adalah mertua kita. Semua 3-tiganya adalah orang tua kita. Titik. Permasalahannya, harus ibu punya anak kandung. Maaf, kita kembali lihat surat Asy-Syura 49 ayat 50. Kata Allah berfirman dalam Asy-Syura ayat 49 dan ayat 50, akulah yang berikan anak perempuan kepada kalian. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada kalian. Akulah yang berikan anak laki-laki dan perempuan kepada kalian. Akulah yang menjadikan kalian mandul. Artinya apa dalam ayat ini? Kalau ada keluarga anaknya semua perempuan itu kehendak Allah. 2. Kalau ada keluarga anaknya semua laki-laki itu kehendak Allah. 3. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki, ada perempuan, ada itu kehendak Allah. Kalau ada orang mandul, itu pun kehendak Allah. Titik. Hadis Nabi mengatakan, idza matadnu Adam in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'ulahu. Kalau meninggal seorang anak Adam, terputus semua amalannya kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Mbak Rati, bukan ayat Quran, itu hadis Nabi. Hadis. Yang disebut dengan anak soleh yang mendoakan, bukan anak kandung, tapi siapapun yang mendoakan kita sampai kepada kita. Anak kandung, anak tiri, anak angkat, ponakan, saudara, guru kita, murid kita, teman kita, pembantu kita, sopir kita, tetangga kita, jamaah kita, guru ngaji kita. Semuanya yang mendoakan sampai kepada kita. Bahkan boleh jadi anak kandung kita belum tentu ngedoain kita. Orang lain lebih banyak ngedoain kita. Bukankah kalau kita berdoa, minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, siapapun orang beragama Islam, laki-laki, perempuan, akan beri doa itu sampai kepada mereka. Nanti malam kita terlelap tidur di belahan bumi yang mana umat Islam berdoa, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Artinya walaupun kita tertidur lelap
di belahan bumi mana mereka berdoa, kita kebagian doa mereka. Jangan berkecil hati kalau Anda tidak punya anak, karena bukan kehendak kita, tapi ini takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa besar kalau ada orang ngatain dasar lu mandul, makanya lihat Al-Qur'an As-Surah 49 dan 50. Begitu Mbak Ratih. Baik. Terima kasih Mama Dede, waktu jua yang harus membuat kita berpisah. Mama Dede terima kasih, mudah-mudahan jangan kapok. Jangan kapok, rasanya sangat efektif ya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sehingga merujuk kepada persoalan-persoalan yang ada. Hatur nuhun pisan Mama Dede, terima kasih. Sampai jumpa, semoga Mama Dede selalu sehat. Amin. Terima kasih. Nuhun. Monggo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mama. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Dede. Kita semua sehat ya Mama Dede ya. Amin. Udah, terima kasih. Terima kasih Mama Dede. Mama Dede dan ibu-ibu Kici semuanya. Ada mau Mama Dede doain kita semua sebelum ditutup Mama Dede. Oh iya betul. Doain Mama Dede, Stop. Baik pemirsa, yuk pemirsa kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultan. Kepadamu ya Allah, seandainya di antara kami belum punya keturunan, berikanlah kepada kami turunan yang baik, yang soleh dan solihah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, umur yang panjang dalam taat kepadamu, rezeki yang banyak, niat kami buat beribadah kepadamu. Mudahkan ya Allah segala urusan kami. Lancarkan usaha kami ya Allah. Kami pun bermohon mudah-mudahan kita yang dipimpin ketuanya oleh Mbak Ratih ini diberikan keberkahan olehmu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami. Dosa orang tua kami. Dosa anak turunan kami. Bimbing kami di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita selesaikan hari ini curhat bersama Mama Dede. Terima kasih kepada Mama Dede dan tim dari Mama Dede, terutama kepada ibu-ibu sekalian juga yang telah hadir dan telah menginfakkan untuk kehadirannya. Semoga bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Terima kasih juga yang saya hormati Ibu Ketua Umum Ratih Sanggarwati yang sudah membuat acara ini sehingga banyak sekali ibu-ibu yang ingin curhat kesampaian bertemu dengan Mama Dede secara langsung, tidak hanya di TV tapi bertatap muka langsung, mendengarkan secara langsung dan hati menjadi lebih adem bersama Mama Dede pada sore hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih dari teman-teman Kici dari seluruh daerah, ada juga yang dari Melbourne, mungkin sekarang sudah waktunya, sudah malam ya di Melbourne, ada juga yang dari seluruh daerah di Kici menyempatkan kehadirannya. Kami mengucapkan terima kasih, sampai bertemu di Selasa minggu depan di acara Sumpah Pemuda. Nantikan nanti hari Selasa minggu depan, jangan lupa hadir lagi. Mama Dede,
kami punya moto menjadi cerdas adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Nah, tuh. Terima kasih kehadirannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.